Berarti kan kita 15 menit, tujuan itu 2 menit, identifikasi masalah itu 10 menit, yang pokoknya yang lain-lain, rencana, tanggung jawab 3 menit. Yuk, monggo. Siapa? Sampean dulu apa saya dulu yang jadi coach? Ini. Saya jadi coach dulu ya. Sampean dulu. Oke, ya. Mulai. Ya. Assalamualaikum Bu Sri Suji. Waalaikumsalam Pak Pram. Alhamdulillah, ini gimana kabarnya hari ini Bu Sri Suji? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Sudah lama kita tidak ketemu, nggak komunikasi. Bagaimana ini Bu, perkembangan di sekolah Bu? Apa ada cerita apa nih di sekolah ini? Alhamdulillah sekolah biasa, masuk seperti biasa. Kemudian kebetulan waktu-waktu ini kami masih dalam pengisian PMM Pak bersama Bapak Ibu guru yang lain. Iya ya. Karena kan memang PMM itu kita memang wajib untuk mengisi. Ini gimana Bu? Ada kendala atau apa di dalam pengisian PMM? Lancar atau bagaimana? Di dalam kegiatan PMM kami ada sedikit kendala memang, terutama bagi beberapa guru. Masalahnya di mana? Beberapa guru mungkin ada keterbatasan dalam beberapa hal, Pak. Misalnya, ada kebetulan guru di SD saya itu jumlahnya 11. Dari 11 orang tersebut ada beberapa guru yang sudah senior, di mana ada yang 1 tahun nanti, tahun 2025 ada yang mau pensiun, ada juga yang 2 tahun, 2026 pensiun 2 orang, kemudian yang lain juga dibilang muda tidak muda, karena tinggal beberapa tahun lagi pensiun. Tapi ada sih tempat saya itu kebetulan 3 guru honor juga, di mana yang namanya guru senior terkait dengan usia pastinya yang kurang familiar lah dengan yang namanya IT, Pak. Ya. Terutama yang bagi yang senior ya, yang senior apa yang junior? Yang senior, Pak, yang Senior ya, senior. karena senior. Ya, apalagi Iya, udah menjelang pensiun Bu ya, kurang inilah ya dengan IT ya. iya, betul, Pak. Jadi tujuan kita komunikasi hari ini apa, kita bincang-bincang lah Bu ya tentang apa ya, kaitan dengan PMM yang ada di sekolah Ibu ya. Iya, saya berharap Pak dengan kegiatan kita hari ini atau sesi coaching kita hari ini, saya bisa mendapatkan ide atau saya bisa tahu bagaimana nanti tindakan-tindakan saya selanjutnya ke depan supaya fungsi dari PMM ini, kinerja dari PM yang diharapkan pemerintah itu bisa kami laksanakan, terutama dalam lingkup yang luas di SD saya pribadi itu bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan tanpa ada yang merasa dirugikan. Kalau hambatannya selama ini apa aja tuh? Dengan adanya PMM ini apa saja hambatan yang dirasakan? Kebetulan kembali lagi ya Pak, karena guru tempat saya itu banyak yang sudah senior. Hambatannya pertama, banyak guru atau beberapa guru di tempat saya itu awam dengan IT, masih agak lemah atau ya, jadi banyak yang masih membutuhkan bantuan atau pihak ketiga untuk pengerjaan PMM. Kemudian yang kedua, ada beberapa guru yang tidak memiliki perangkat lunak, tidak memiliki laptop. Jadi mereka biasanya menggunakan Chromebook sekolah.
Iya, Di iya. mana kalau kita tahu sendiri ya Pak, Chromebook itu kan pelayanannya seperti HP, jadi terlihat kecil kadang, ya kan? Kalau di Chromebook itu kan tidak selebar, tidak bisa luas kayak layar di laptop, seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak, ini yang paling saya rasakan adalah manajemen waktu, manajemen diri guru, Mhm. itu belum optimal. Artinya banyak guru yang mengeluhkan ketika mengisi PMM itu mereka harus meluangkan waktu di mana di luar jam belajar, artinya di dalam jam sekolah. Di tempat saya kebetulan Bapak pulang itu anak-anak jam 12 lebih seperempat. Mhm, iya. Jadi guru-guru itu biasanya mengerjakan PMM tersebut itu selepas isoma dan mereka agak keberatan seperti itu. Jadi waktu harusnya sudah pulang, sudah istirahat di rumah, ini harus mengerjakan PMM gitu ya. Iya Bapak, betul Manajemen, sekali. manajemen waktunya. Ibu, tadi Ibu cerita di sekolah Ibu itu banyak yang gaptek ya, kurang ini dengan IT ya, kurang paham dengan IT, kurang akrab dengan IT. Nah itu kalau diberi penilaian Bu, penilaian Ibu tentang uh, kemampuan IT guru-guru yang ada di sekolah Ibu itu kalau diberi nilai itu berapa Bu? Untuk saat ini, kalau menurut saya penilaian untuk sekolah saya terhadap guru-guru di dalam hal IT 5 Pak. Sudah 5 cukup 5 ya sudah berarti. ya. Kalau kalau ide yang maksimal lah, yang berakhir itu agak 10, berarti itu sudah 5 Bu ya. Iya, betul. Sudah berarti kan kalau ideal menurut Ibu ini kan dari 5 gitu. Pengennya harapan Ibu ini dari nilai 5 itu idealnya pengennya harapannya seberapa Bu? Saya rasa 7 sampai 8 cukup lah Pak. Sudah cukup ya 7 sampai Iya Pak. 8. Terus menurut Ibu ya, apa sih yang perlu dilakukan ya agar rating dari 5 itu menjadi 7 atau 8 ya. Nah, kemampuan IT yang ada di guru-guru senior atau junior yang ada di sekolah Ibu bisa meningkat dari yang tadi dianggap 5 bisa menjadi 7 atau 8 itu apa saja ya? Kalau ini bicara tentang gaptek ya Pak. Kalau Ya. ini bicara tentang kemampuan, pastinya yang pertama ingin saya lakukan adalah punya dulu. Punya Tadi apa saya nih? sampaikan, iya Pak. Punya. Tadi kan saya sampaikan ada beberapa guru yang belum punya perangkat lunak, belum punya laptop. Punya Nah, dulu laptop ya Bu ya. iya, jadi saya pikir harus punya dulu. Kalau sudah punya, pasti kesempatan ingin membuka atau ingin tahu apa sih dalamnya laptop itu pasti ada rasa keinginan tahu tersebut. Ya, ya. Kemudian kalau sudah kenal, maka akan berimbas ke mungkin dengan adanya sekarang tuntutan guru yang harus ngisi PMM secara mandiri ya Pak, karena itu untuk kebutuhan mereka sendiri, jadi mungkin mereka bisa belajar ke depannya belajar minta belajar teman atau mungkin anaknya yang sudah besar mungkin bisa mengerjakan PMM itu sendiri tanpa bantuan pihak ketiga atau operator sekolah. Itu harapan saya. Jadi harus ini ya dalam dalam angan-angan itu harus punya dulu, sedangkan kalau punya dulu itu ya ada manajemen biaya pribadi yang harus dikeluarkan. Tapi kalau manajemen Iya, waktu mungkin bisa ya, baik manajemen waktu dari tapi wifi udah ada di rumah Bu ya di sekolah ya. Wifi sudah ada ya Bu ya. maaf Pak Bram Wifi gimana? wifi di sekolah kebetulan tempat saya nggak ada Pak, belum ada, belum ada. Jadi belum memang ada. sebuah kendala ya, sebuah kendala Iya, di sekolah dalam mengajarkan PMM, kurangnya kemampuan IT, kemudian kurangnya
uh, perangkatnya, kemudian kurangnya juga ada jaringan yang layak ya di sekolah itu ya. Kemudian gagasan itu tadi yang setidaknya punya dulu, lengkapi dulu itu. Terus rencana ibu itu untuk kemudian untuk melengkapi itu semua kapan Bu? Rencana untuk bisa melengkapi itu semua supaya PMM bisa dikerjakan secara baik, secara manajemen waktu juga tidak menyita waktu di luar sekolah atau di dalam belajar gitu. Apa Bu rencananya kapan ini mau di Rencananya, karena ini, sebenarnya tuh saya malah pertama itu mau ini dulu, Pak, apa namanya, kalau untuk mewujudkan pembelian perangkat lunak, pembelian laptop pastinya membutuhkan waktu ya, Pak, ya. Nah, betul? Iya ya. membutuhkan waktu, itu nggak bisa dalam waktu sehari atau 2 hari ya, Pak, ya. Pastinya membutuhkan waktu di mana juga finansial setiap guru pastinya berbeda. Hmm, Tetapi yang ingin saya tekankan terlebih dahulu adalah pengenalan PMM itu sendiri, fungsi iya, dari PMM itu sendiri, pengenalan. sehingga guru-guru tuh paham kalau itu tuh sebenarnya bukan bukan suatu beban gitu loh. Itu adalah Iya, suatu pengisian yang harus kita isi demi kita sendiri, di mana ketika nanti kita mau naik pangkat atau ketika kita mau berurusan dengan administrasi ini ya Pak ya, administrasi iya, sekolah ya Pak ya. Jadi iya. biar tahu dulu gitu loh. Jadi Hmm, jangan dijadikan itu suatu beban, tapi itu adalah jadikan suatu kewajiban. Itu kewajiban pribadi masing-masing. Jadi saya inginkan guru-guru saya tuh mengerjakan itu dengan hati yang enjoy, dengan nggak ada tekanan, nggak ada paksaan, sehingga ketika mau pengisian setiap indikator itu mereka paham betul gitu. Jadi apa betul. nanti yang mau dilakukan ke selanjutnya itu mereka tahu lah, nggak cuma sekedar sama dengan temannya atau sama dengan Oke, rekan oke, lain seperti iya. itu harapan Terus saya. Dan kemudian kapan Bu ini pengenalan PMM ya, pengenalan tentang manfaat PMM bagi guru di sekolah Ibu ini kapan akan dilaksanakan Bu? Rencananya kapan? insya Allah, kalau untuk itu insya Allah bisa minggu depan insya Allah Pak. Minggu depan Bu ya. Ini Iya, hari Kamis ya Bu ya. iya. Ini hari Kamis, kemudian bisa tidak hari Kamis sore gitu. Kamis sore kita komunikasi lagi. Saya ingin melihat bagaimana sejauh mana gitu. Apakah tadi itu dari grade 5 itu bisa menjadi 8 kesadaran kemampuan itu saya ingin melihat perkembangan itu bisa tidak hari Kamis Bisa. sore kita komunikasi lagi Bu Oke, bisa Pak, bisa. bisa ya oke uh, hari Kamis sore untuk minggu depan kita komunikasi lagi perihal permasalahan PMN di sekolah Ibu ya dari kemampuan IT, dari kemudian pengenalan kesadaran mengerjakan itu sendiri. Oke, uh, terima kasih itu Bu komunikasi kita hari ini. Semoga uh, menjadi semangat kita bersama untuk memajukan sekolah kita. Ya, sama-sama Bapak. Oke. Sementara cukup Bu ya, saya tutup dulu.